Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema operasi hitung bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Dalam melakukan operasi hitung, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya seperti yang ada di bawah ini. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, kemudian ada 0 sebagai pembatasnya. Kemudian ada cara 2. Cara 2 yaitu cara langsung. Jadi tidak perlu menggunakan garis bilangan, khususnya untuk bilangan yang panjang. Nah, di sini Bu Saras punya rumus ya. Rumus yang wajib diingat. Oke, di sini ada 4 rumus yang wajib diingat. Yang pertama adalah positif bertemu dengan positif, kemudian positif dengan negatif, negatif dengan positif, dan negatif dengan negatif. Semua rumus yang wajib diingat ini bisa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Positif ketemu positif hasilnya positif, positif ketemu negatif hasilnya negatif, dan negatif ketemu positif hasilnya juga negatif. Untuk yang terakhir, apabila negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Selalu seperti itu. Nah, lanjut kita akan coba untuk latihan yang pertama. Di sini kita akan coba menggunakan penjumlahan 2 ditambah negatif 5. Oke. Di sini terdapat pertemuan antara positif dan negatif. Mereka jejer ya, hanya dibatasi oleh buka kurung saja. Positif dan negatif itu seperti yang di pojok kanan atas, hasilnya negatif. Berarti 2 ditulis ulang, kemudian positif sama negatif dirubah jadi seperti hasilnya negatif. Kemudian tulis kembali 5-nya. Kemudian kita kelompokkan. 2 itu dia positif, kemudian 5 itu depannya ada strip, berarti negatif 5. Dia positif 2, berarti dia ke kanan 2 kali. Positif itu ke kanan ya, berarti dia ada di angka 2 sekarang. Kemudian ada negatif 5, kalau negatif dia ke kiri. Nah, dia ke kiri dimulai dari angka 2. Dari angka yang sebelumnya itu. Nah, 2, 3, 4, 5 ke kiri. Hasilnya adalah negatif 3. Maka diperoleh jawaban bahwasanya 2 ditambah negatif 5 itu ketemunya negatif 3. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut. Soal nomor 2. Negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya berapa? Nah, di sini terdapat pertemuan antara positif dan negatif ya. Di situ negatif 4. Nah, di situ ada pertemuan positif dan negatif di depan 2 itu. Nah, berarti positif dan negatif hasilnya negatif. Nah, mari kita tuliskan negatif 4 seperti biasa. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Kita tuliskan negatif saja. Kemudian 2. Nah, di sini kita akan mengelompokkan lagi. 4-nya bernilai negatif 4, kemudian 2-nya negatif 2. Kita mulai dari titik awal. Titik awal mulai itu selalu dari 0. Nah, karena dia negatif 4 berarti dia geser ke kiri 4 langkah, maka dia ketemu di negatif 4. Kemudian ada negatif 2 lagi, berarti dia ke kiri lagi 2. Hasilnya ada di bilangan negatif 6.
Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa negatif 4 tambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Soal berikutnya kita akan masuk pada soal pengurangan. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, itu hasilnya berapa? Di sini kita bisa lihat negatif ketemu negatif, berarti dia nanti akan menghasilkan bilangan positif seperti tanda yang ada di kanan atas itu ya. Menghasilkan positif. Mari kita tulis min 2, kemudian negatif ketemu negatif positif 3. Oke. Kemudian kita kelompokkan seperti biasa, negatif 2, kemudian positif 3. Negatif 2 berarti dia dimulai dari 0 ke kiri karena negatif 2 langkah. Dia sampai pada negatif 2. Oke. Kemudian tambah 3, berarti dia ke kanan 3 langkah dari negatif 2. Berarti dia ada di bilangan 1 sekarang. Maka jawaban akhirnya negatif 2 tambah 3, negatif 3 itu ketemunya 1. Oke. Nah, kemudian lanjut. Soal keempat. Soal keempat di situ nanti ada negatif 4 kurangi 2. Oke, kalau ini tidak ada yang bertemu atau bisa langsung dikelompokkan negatif 4 dan negatif 2. Seperti biasa kita bisa mulai dari angka 0. Karena dia negatif maka dia ke kiri 4 langkah, negatif 4. Kemudian di belakangnya ada negatif 2 lagi, berarti dia ke kiri lagi 2 langkah, maka dia sampai di negatif 6. Oke, berarti jawabannya negatif 4 kurangi 2 itu negatif 6. Oke. Lanjut. Kemudian soal ke-5 ya, sepertinya. Oke. Negatif 4 tambah 3. Ini sudah langsung bisa dikelompokkan. Negatif 4 positif 3. Negatif itu ke kiri dia 4 langkah. Sampailah di negatif 4. Kemudian plus 3. Positif 3 dia ke kanan 3 langkah. Nah, dia sampai di negatif 1. Oke, berarti jawabannya itu dia negatif 1. Oke. Kemudian lanjut. Di sini ada soal. Ya. Soal untuk latihan di sini. Oke. Secara langsung ya. Kalau tadi dengan bilangan ini secara langsung. 8 tambah negatif 2. Di sini positif ketemu negatif seperti biasa, seperti yang di pojok kanan atas, positif ketemu negatif hasilnya negatif, berarti 8 negatif 2. 8 itu kalau secara langsung kita ibaratkan sebagai uang kita. Uang kita yang kita miliki itu 8 itu loh. Yang kita miliki itu 8, tapi yang di sebelah kanannya itu negatif 2 itu utangnya yang harus kita bayar. Oke. Berarti kalau kita punya 8, utangnya 2, berarti masih besar uang kita. Jadi 8 kurangi 2 itu 6. Oke. Bernilai positif karena itu uang kita. Itu punya kita. Gitu ya. Oke. Perumpamaannya seperti itu. Kemudian lanjut 10 ditambah negatif 7. Oke. Tambah negatif 7. Seperti biasa di sini positif ketemu negatif hasilnya negatif. Langsung tulis saja 10 negatif 7 atau kurang 7. Oke. 10 itu punya kita. Negatif 7-nya itu punya hutang. Berarti 10 kurangi 7 seperti biasa hasilnya 3. Atau bisa juga dilakukan dengan pengurangan biasa. Seperti kalian mengurangkan hal biasa, itu bisa. Oke, hasilnya 3 positif. Kemudian kita lanjut. Apabila nanti di situ ada
operasi hitung di mana 5 ditambah 0 seperti biasa. Apapun yang ditambahkan atau dikurangkan 0, dia tetap hasilnya sama. Seperti ini, 5 tambah 0, dia berakhir sama, yaitu hasilnya 5. Jadi 0 itu tidak mempengaruhi sama sekali. Oke. Kemudian lanjut ke negatif 3 tambah negatif 4. Oke. Di sini positif ketemu negatif hanya terhalang oleh buka kurung ya. Jadi nggak masalah. Langsung saja berarti negatif 3, negatif 4. Kita kelompokkan ya. Negatif 3, negatif 4. Hal yang negatif itu kita hitung sebagai hutang. Oke. Berarti hutangnya semakin banyak. Iya toh. Negatif 3 itu hutang, negatif 4 hutang. Berarti kalau kita gabungkan dia akan semakin banyak hutangnya. Maka nanti angkanya semakin besar gitu ya, tapi bernilai negatif gitu. 3 dan 4 kita tambahkan saja, berarti 7, tapi nilainya negatif atau nilainya hutang seperti itu. Kemudian lanjut negatif 10. Oke. Negatif 10 tambah 12. Nah, langsung bisa dikelompokkan ya. Negatif itu hutang, 12 itu punya kita ini, uangnya kita ini. Berarti uangnya kita untuk membayar yang hutangnya itu. Berarti 12 kurangi 10 gitu kan ya. Nah, 12 kurangi 10 itu berarti sisa 2. 2-nya itu apa? 2-nya itu milik kita. Berarti 2-nya itu bernilai positif. Hasilnya 2 seperti itu. Kemudian lanjut ya. Uang kita atau bernilai positif. Kemudian di bawahnya nanti ada negatif 5 tambah 4. Oke. Langsung bisa dikelompokkan. Negatif 5 itu hutang, kita hitung sebagai hutang. Plus 4 itu uang kita. Utangnya 5, uang kita 4. Berarti nanti di situ masih sisanya hutang atau bernilai negatif. Tapi dikurangkan angkanya 5 kurang 4 1, maka ketemulah hutang 1 atau negatif 1. Oke. Kemudian lanjut. 5. Ini kita masuk ke pengurangan ya. Oke. 5 kurangi 7. Oke. 5 itu uang kita, 7 itu hutang karena bernilai negatif. Uang kita sama hutangnya, banyak hutangnya, berarti nanti nilainya lebih besar yang negatif. Kemudian dikurangkan antara uang kita dan hutangnya. Nah, hutangnya lebih besar berarti 7 kurang 5 hasilnya 2, tapi 2-nya itu bernilai hutang atau 2-nya itu negatif. Oke. 2-nya itu negatif. Maka hasilnya itu adalah negatif 2. Strip 2 tulisannya, oke? Oke. Lanjut. Negatif 2 kurangi negatif 8. Kurangi negatif 8. Nah, di sini ada pertemuan negatif sama negatif. Hasilnya akan positif. Seperti ada yang ada di dalam tabel kanan atas itu. Langsung tulis negatif 2 plus 8. Di situ ketemu 8 itu uang kita. Negatif 2 itu utang kita. Oke. Uang sama utangnya lebih banyak uangnya. Berarti nanti yang di bawah itu lebih besar positifnya. Jadi hasilnya akan positif. 8 kurangi 2 nih berapa? 6. Oke. 6 itu uang kita atau 6 itu positif. Kemudian lanjut ya. Di situ nanti ada negatif 3. Oke. Kurangi 2. Negatif 3 kurangi 2. Nah, negatif sama negatif, utang sama utang, kalau digabungkan maka utangnya semakin banyak. Jadi nanti hasil akhirnya juga berupa utang atau negatif. Kemudian 3 dan 2-nya itu kita tambahkan langsung saja. 3 tambah 2, 5. Oke.
negatif 5. Oke, kemudian kita akan coba latihan ya. Kita ulang kembali, review ulang. Kita langsung latihan dengan bilangan secara langsung. Di sini ada beberapa soal. 25 dikurangi negatif 8. Nah, berarti karena dia negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya dia akan positif seperti ada dalam tabel di atas itu. 25 ditambah 8 atau positif 8 kita golongkan. 25 kemudian 8. Oke, positif dan positif. Uang dan uang, hasilnya adalah uang. Jadi positifnya bertambah besar. 25 ditambah 8 berhasil hasilnya 33 positif. Kemudian lanjut, di sini ada negatif 7 ditambah negatif 8. Oke. Di sini kita bisa melihat pertemuan antara positif dan negatif. Nah, positif dan negatif itu akan menghasilkan negatif. Berarti negatif 7 dan negatif 8. Kita hitung bahwa negatif itu utang. Berarti utang dan utang jika digabungkan maka utangnya akan semakin besar. Berarti nanti di hasil akhir akan bernilai negatif. Tapi angkanya kita tambahkan. 7 tambah 8 hasilnya 15 tapi bernilai negatif. Maka hasilnya adalah negatif 15. Kemudian lanjut, negatif 9 tambah 19. Itu negatif 9 itu bernilai hutang. 19 uang kita. Uang dan hutang itu lebih besar uangnya di situ. Oke, berarti hasil akhirnya nanti adalah uang atau bernilai positif. Berarti 19 kurangi 9 itu 10 bernilai positif, maka hasilnya 10 saja tanpa ada negatif. Oke, kemudian lanjut soal keempat itu negatif 30. Negatif 30 dikurangi negatif 25. Di sini juga ada pertemuan antara negatif dan negatif, di mana hasilnya nanti akan positif. Negatif 30 tambah 25. Kita kelompokkan lagi, negatif 30 dan positif 25. Utangnya 30, uang kita 25, otomatis lebih banyak utangnya. Maka nanti di akhir akan bernilai negatif atau utang. Kita hitung angkanya saja, kita cari selisihnya 30 dan 25 hasilnya 5 negatif. Oke. Kemudian lanjut, di sini ada 8 tambah 7 5. 8 tambah 7 5. Oke. 8 tambah 7 5. 7 5 positif dan positif, uang dan uang, maka uangnya akan semakin banyak, nilainya akan positif di akhir. Berarti 8 tambah 75 itu hasilnya adalah 83 positif. Oke. Kemudian lanjut untuk latihan berikutnya. 8 ditambah negatif 12. Tambah negatif 12. Di sini ada pertemuan antara positif dan negatif, maka hasilnya seperti yang ada di bagian kanan atas itu bernilai negatif. Berarti 8 kurangi 12, 8 dan negatif 12 itu lebih besar negatifnya atau lebih besar hutangnya. Maka di akhir nanti hasilnya adalah negatif. Tapi untuk angkanya kita kurangkan terlebih dahulu. 12 kurang 8 berarti hasilnya 4. 4 negatif atau bernilai hutang. Oke, kemudian lanjut. Kita akan masuk di bagian sub operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini ada 4 soal yang akan kita coba. Caranya sama, hampir sama dengan yang tadi. Untuk 3 dikali 8 berarti kita hitungnya itu per angka. 3 itu positif, 8 itu positif, maka hasilnya akan positif. Berarti 3 dikali 8 itu 24 dan bernilai positif. Kemudian lanjut, negatif 3 kali 8. Negatif 3 itu negatif, 8 itu positif. Berarti nanti di hasil akhir seperti yang ada di tabel kanan atas itu akan bernilai negatif. 3 dikali 8, 24. Bernilai negatif, berarti negatif 24 untuk hasil akhirnya. Kemudian di soal ketiga itu kita bisa menemukan negatif 3 kali negatif 8. Negatif
bertemu dengan negatif hasilnya positif. 3 kali 8 itu 24, maka 24-nya itu akan bernilai positif. Oke. Kemudian soal yang keempat, 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2. Oke. Negatif 2. Nah, kalau 2 kali 2 itu positif 4. Kalau 2 kali negatif 2 berarti positif ketemu dengan negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 2 kali 2 4 bernilai negatif. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembagian. Pembagian itu kita coba 8 dibagi 2. Ini sama-sama positif ya. Anak-anak pasti sudah tahu 8 itu positif, 2 positif, maka di belakang hasil akhirnya akan positif. 8 dibagi 2 berarti 4. Negatif 8 bagi 2. Negatif bertemu dengan positif hasilnya negatif. 8 dibagi 2 4 berarti hasilnya negatif 4. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada 8 bagi negatif 2. Oke. Positif bertemu dengan negatif hasilnya akan negatif. 8 dibagi 2 adalah 4 tapi bernilai negatif. Beri tanda strip di depan angka 4. Kemudian negatif 8 bagi negatif 2. Di situ negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya adalah positif. 8 dibagi 2 4. Berarti 4 tidak ada stripnya atau bernilai positif. Kemudian lanjut kita masuk ke bagian latihan soal. Di sini ada 5 soal ya. Ada 5 soal di sini. Oke, soal yang pertama itu penjumlahan 150. Oke. A 150 tambah negatif 25 sama dengan, nah seperti biasa cara menghitungnya sama dengan yang tadi. Kemudian yang kedua negatif 350 tambah 750. Kemudian yang C negatif 250 tambah negatif 80. Oke. Yang D negatif 750 kurangi negatif 90. Positif ketemu negatif hasilnya akan negatif. Oke. Uangnya lebih banyak dari hutangnya. Berarti hasil akhirnya akan uang atau bernilai positif. 150 kurang 25 hasilnya 125 positif. Kemudian lanjut, negatif 350 tambah 750. Ini sudah langsung bisa dikelompokkan. 350 bernilai hutang dan 750 bernilai uang. Maka lebih besar uangnya, maka hasilnya 750 dikurangi 350 hasilnya 400 positif. Di sini positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif 250 dan negatif 80. Utang dan utang, maka utangnya semakin banyak. Nilainya akhir berupa negatif. Negatif 330. Oke, 750 negatif 90. Negatif dan negatif hasilnya positif. Negatif 700 utang, positif 90 uang. Maka yang ada di hasil akhir adalah utang 660 atau negatif 660. Oke, kemudian apabila nanti di latihan soal atau di soal-soal kedepannya itu ada bilangan N di soal tersebut atau kita diminta untuk mencari N, maka dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. Saya akan berikan contoh 4 soal. Yang pertama adalah negatif 120 dibagi N sama dengan negatif 5. Di sini N itu yang dicari ya. Kalau pindah ruas, bagi bisa berubah menjadi kali, kali bisa berubah menjadi bagi, kurang bisa berubah jadi tambah, dan tambah bisa berubah dari kurang. Bisa diamati itu 120, negatif 120 sama dengan negatif 5 kali N. Bagi N, pindah ruas ke kanan jadi kali N. Oke. Negatif 120 kali jadi bagi, dibagi negatif 5 hasilnya 24. N berarti jawabannya 24. Oke, lanjut. Di sini ada soal N dibagi 40
sama dengan negatif 8. Seperti biasa yang dicari N berarti N harus disendirikan. Bagi pindah ruas jadi kali 40. Negatif 8 kali 40. Negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. 40 kali 8 sama dengan 320. Oke, ketemu. Kemudian lanjut 40 kali N sama dengan 80. N-nya disendirikan nih, berarti 40 dipindah ruas. Dari yang awalnya itu dia bersanding dengan kali, maka pindah ruas dia akan berubah menjadi bagi. Kali N itu sama dengan N ya. Jadi tidak perlu khawatir jika nanti, ini kali N sama dengan, berarti dia bisa disamakan dengan N juga. Oke. Kemudian di sini ada 40 kali pindah ruas jadi bagi 80 bagi 40. Ketemunya XN-nya itu dia 20. XN itu bisa dianggap juga N. Kali N itu bisa dianggap dengan N gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih.